Jika malam-malam di bulan Rajab ini kamu tiba-tiba sering terbangun tanpa sebab yang jelas, lalu hatimu terasa berat untuk kembali tidur, dengarkan baik-baik. Bisa jadi, ini bukan gangguan. Bisa jadi, ini adalah panggilan yang sedang Allah arahkan perlahan ke dalam hidupmu. Banyak orang melewati momen ini tanpa sadar, tapi kamu yang sampai pada video ini, percayalah, tidak sedang berada di sini secara kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ilmu Langit. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu, karena setiap detik perhatianmu adalah sesuatu yang berharga. Kehadiranmu di sini bukan karena algoritma semata, bukan karena judul yang lewat begitu saja, tapi karena ada satu pesan yang sedang didekatkan Allah ke hatimu. Rajab bukan bulan biasa. Ini bukan sekadar penanda kalender Hijriah yang berganti. Rajab adalah bulan yang sejak dulu diperlakukan dengan kehormatan khusus. Bulan ketika langit seolah lebih dekat, dan doa-doa yang naik di sepertiga malam memiliki bobot yang berbeda. Dan di bulan inilah, tahajud berubah dari sekadar ibadah sunnah menjadi pintu perubahan hidup yang sering tidak masuk akal bagi logika manusia. Banyak orang mengira tahajud hanya soal bangun malam, berdiri, lalu berdoa. Padahal, tahajud di bulan Rajab adalah proses pergeseran batin, proses pemurnian niat, dan proses penataan ulang arah hidup. Itulah sebabnya, orang-orang yang rutin tahajud di Rajab sering mengalami perubahan-perubahan aneh yang tidak bisa mereka jelaskan kepada siapapun. Perubahan itu tidak selalu datang dengan suara keras, tidak selalu dengan keajaiban yang langsung terlihat. Justru sering hadir dalam bentuk yang sangat halus, pelan, tapi dalam. Dan seringkali baru disadari setelah seseorang menoleh ke belakang dan berkata, ternyata hidupku sudah tidak sama lagi. Perubahan pertama biasanya terjadi di dalam hati. Ada rasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa. Dosa kecil mulai terasa berat. Kebiasaan lama yang tidak baik tiba-tiba terasa hambar. Bukan karena kamu menjadi sok suci, tapi karena hatimu sedang disentuh. Allah sedang menghaluskan nurani agar peka terhadap cahaya. Orang yang belum pernah tahajud mungkin tidak akan memahami fase ini. Mereka akan menganggapnya berlebihan. Tapi bagi yang sedang menjalaninya, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada suara lembut di dalam diri yang mengingatkan bahwa hidup ini lebih besar dari sekadar rutinitas dunia lalu perlahan. Perubahan kedua menyusul. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, masalah tetap ada. Ujian tetap datang, tetapi reaksi hatimu berbeda. Kamu tidak lagi mudah panik, tidak lagi mudah putus asa. Ada keyakinan samar namun kuat, bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak sedang meninggalkanmu. Inilah efek dari doa-doa yang dipanjatkan di waktu paling sunyi. Saat dunia terlelap, dan hanya ada kamu, sajadah, dan langit yang terbuka. Di Rajab mengajarkan hati untuk bersandar, bukan pada hasil, tapi pada yang maha mengatur hasil. Dan seringkali, di titik ini, seseorang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah hidupnya sedang diarahkan, dipindahkan pelen-pelen dari jalur lama menuju jalur baru, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam. Jika kamu mulai merasakan hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih jernih, dan keinginan untuk memperbaiki diri tanpa tekanan dari siapapun, itu bukan sugesti. Itu adalah tanda awal bahwa tahajudmu di bulan Rajab sedang bekerja. Banyak orang menyangka perubahan hidup selalu datang lewat rezeki besar atau masalah yang langsung selesai. Padahal, perubahan sejati sering dimulai dari dalam, dari cara pandang yang bergeser, dari prioritas yang berubah, dari hati yang tidak lagi mudah puas dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Menariknya, tidak semua orang yang tahajud di Rajab siap menghadapi fase berikutnya. Karena setelah ketenangan awal, biasanya akan datang satu perubahan yang benar-benar menguji. Perubahan yang membuat banyak orang bertanya-tanya, bahkan hampir berhenti. Perubahan yang sering disebut sebagai nomor 3, dan itulah yang paling mengejutkan. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal penting yang perlu direnungkan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk rutin tahajud di bulan Rajab. Banyak yang ingin, tapi tidak mampu. Banyak yang tahu keutamaannya, tapi tidak pernah benar-benar bangun. Jika kamu termasuk yang sedang berusaha, meski belum sempurna, itu sendiri sudah merupakan isyarat bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Tuliskan angka 77 di ruang komentar jika hatimu merasakan getaran yang sama. Biarkan angka itu menjadi aliran energi positif, menjadi saksi kecil bahwa ada niat baik yang sedang tumbuh di dalam diri. Bagian ini adalah pembuka, fondasi,
Karena di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke fase yang sering disalahpahami. Fase ketika hidup seolah diuji, justru setelah seseorang rajin tahajud. Fase yang membuat banyak orang mundur, padahal di sanalah titik kenaikan sedang disiapkan. Dan setelah itu, akan ada fase terakhir. Fase hadiah, fase di mana orang-orang yang bertahan akan melihat hidupnya berubah dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetap bersama Ilmu Langit, karena perjalanan tahajud di bulan Rajab ini belum selesai. Ada satu fase yang hampir selalu muncul setelah seseorang rutin tahajud di bulan Rajab. Fase ini jarang dibicarakan, tidak banyak dibagikan, bahkan sering disembunyikan karena dianggap tanda kegagalan. Padahal, justru disinilah letak rahasia besar dari perubahan hidup yang sesungguhnya. Jika setelah beberapa malam tahajud, kamu justru merasa hidupmu seperti diuji lebih keras, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian, dan yang paling penting, kamu tidak sedang ditinggalkan Allah. Banyak orang mengira, ketika seseorang mendekat kepada Allah, hidupnya akan langsung dimudahkan. Masalah selesai satu persatu. Rezeki lancar tanpa hambatan. Hati selalu tenang tanpa guncangan. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Setelah tahajud menjadi rutin, terutama di bulan Rajab, hidup seperti memasuki lorong yang lebih sempit. Masalah lama yang terasa sudah selesai tiba-tiba muncul lagi. Hubungan yang terlihat baik-baik saja mendadak renggang. Rencana yang sudah disusun rapi seolah berantakan tanpa aba-aba. Inilah perubahan ketiga yang mengejutkan banyak orang. Ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyaring. Allah tidak sedang menguji untuk melihat kamu sanggup atau tidak. Allah menguji untuk memindahkanmu dari level lama menuju level yang lebih bersih. Karena tidak semua hal bisa dibawa naik. Ada beban yang harus dilepaskan. Ada sandaran yang harus runtuh. Di fase ini, banyak orang mulai bertanya dalam hati, untuk apa aku tahajud kalau hidupku justru terasa lebih berat? Pertanyaan itu wajar, tapi justru di sanalah letak jebakannya. Karena orang yang berhenti di fase ini tidak pernah tahu betapa dekatnya mereka dengan perubahan besar. Tahajud di bulan Rajab bukan sekadar ibadah, tapi proses penataan ulang. Allah sedang mengatur ulang prioritasmu, menyusun ulang arah hidupmu. Dan penataan ulang tidak pernah rapi di awal. Selalu ada kekacauan sementara sebelum semuanya menemukan bentuknya yang baru. Jika kamu bertahan, perubahan keempat akan mulai terasa. Perubahan ini tidak selalu disadari secara langsung. Ia muncul pelan, tapi dampaknya panjang. Perubahan itu adalah kejernihan dalam mengambil keputusan. Kamu mulai lebih berhati-hati, tidak lagi tergesa-gesa, tidak mudah tergoda oleh hal yang tampak menguntungkan di permukaan. Hatimu seperti diberi rem halus, bukan membuatmu takut melangkah, tapi membuatmu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa kamu berubah, lebih pendiam, lebih selektif, lebih tidak reaktif, padahal sebenarnya kamu sedang belajar mendengar. Mendengar kata hati yang mulai sinkron dengan nilai-nilai langit. Tahajud melatih seseorang untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran itu kadang menyakitkan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan sehat. Tidak semua ambisi layak diperjuangkan. Tidak semua kesibukan membawa berkah. Di fase ini, seringkali Allah mulai menjauhkanmu dari lingkungan tertentu. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena arahmu sudah berbeda. Dan perpisahan semacam ini jarang terasa manis. Ada rasa kehilangan, ADA seksi, tapi di balik itu ada ruang yang sedang disiapkan. Ruang untuk perubahan kelima, ruang untuk hal-hal baru yang lebih selaras dengan doa-doamu di sepertiga malam. Menariknya, orang yang rutin tahajud di Rajab sering mengalami satu hal yang terasa aneh tapi menenangkan. Mereka mulai tidak terlalu mengejar pengakuan manusia, tidak lagi terlalu gelisah dengan penilaian orang. Ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Ini bukan sikap acuh. Ini adalah tanda bahwa hatimu mulai menemukan pusatnya. Tidak lagi berputar pada tepuk tangan, tapi pada keridaan Allah. Jika kamu sampai pada fase ini, biasanya satu hal terjadi. Kamu mulai lebih sering merenung, lebih sering diam. Bukan karena tidak punya kata, tapi karena banyak hal yang sedang diproses di dalam.
Dan disinilah banyak orang tanpa sadar sedang disiapkan menuju perubahan terbesar. Perubahan yang akan terasa di bagian akhir perjalanan ini. Perubahan yang sering datang setelah seseorang hampir menyerah, tapi memilih bertahan satu malam lagi. Jika sejauh ini kamu masih bertahan dengan tahajudmu, meski kadang tertatih, meski kadang terasa berat, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi aliran energi positif. Sebuah penanda kecil bahwa kamu tidak berhenti di tengah jalan. Karena apa yang sedang kamu jalani di bulan Rajab ini bukan fase kegagalan. Ini fase pemurnian. Dan setelah pemurnian, selalu ada kejernihan. Selalu ada hadiah. Selalu ada perubahan yang tidak lagi menyakitkan, tapi menenangkan. Bagian ini bukan akhir. Justru ini jembatan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke fase yang paling jarang disadari. Fase ketika hidup mulai berubah dengan cara yang sangat halus, namun dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Fase ketika doa-doa yang dipanjatkan di sunyi malam mulai menjelma menjadi kenyataan yang hidup. Tetap bersama Ilmu Langit, karena perjalanan tahajud di bulan Rajab ini sedang menuju titik yang paling indah. Ada satu fase terakhir yang jarang dibicarakan oleh siapapun. Bukan karena fase ini tidak penting, tapi justru karena ia terlalu halus untuk dijelaskan dengan logika. Inilah fase ketika orang yang bertahan dengan tahajud di bulan Rajab mulai merasakan perubahan hidup yang nyata, namun tidak selalu disadari sebagai jawaban doa, setelah ujian, setelah penataan ulang, setelah rasa lelah yang panjang. Biasanya hidup tidak langsung berubah drastis, tidak tiba-tiba kaya, tidak langsung bebas masalah, tapi ada sesuatu yang bergeser sangat dalam. Dan pergeseran inilah yang menjadi perubahan keenam, sekaligus puncak dari perjalanan ini. Perubahan itu adalah rasa ditemani, bukan ditemani oleh manusia, bukan oleh keadaan, tapi oleh kehadiran Allah yang terasa dekat, tenang, dan menguatkan. Banyak orang tidak sadar bahwa inilah hadiah terbesar dari tahajud. Karena ketika Allah mendekat, hidup tidak harus sempurna untuk terasa damai. Di fase ini, kamu mungkin masih menghadapi masalah yang sama, masih bekerja dengan tantangan yang sama, masih berjuang dengan realitas yang belum sepenuhnya ideal. Tapi reaksimu berbeda, hatimu tidak lagi liar, pikiranmu tidak lagi berisik, ada keyakinan yang tidak berisik, tapi kokoh. Orang yang sampai di fase ini biasanya tidak lagi banyak mengeluh, bukan karena tidak sakit, tapi karena tahu kepada siapa rasa itu dibawa. Doa tidak lagi selalu berupa permintaan panjang, kadang hanya berupa diam yang penuh makna, kadang hanya helaan napas yang disertai rasa pasrah. Tahajud di bulan Rajab telah mengajarkan satu hal penting, bahwa kedekatan dengan Allah bukan tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi seberapa dalam hati berserah. Menariknya, di fase ini perubahan hidup mulai terlihat dari luar. Meski kamu sendiri tidak terlalu memperhatikannya, rezeki datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan selalu dalam bentuk uang besar, tapi kecukupan. Jalan keluar muncul tepat ketika dibutuhkan. Pertolongan datang lewat orang yang tidak pernah kamu duga. Banyak yang menyebut ini kebetulan. Padahal, bagi orang yang rutin tahajud, ini adalah pola langit yang bekerja ketika seorang hamba memilih bangun di waktu yang ditinggalkan dunia. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa beberapa doa lama yang hampir kamu lupakan pelan-pelan menemukan jalannya sendiri. Bukan selalu persis seperti yang diminta, tapi lebih baik dari yang dibayangkan. Karena Allah tidak sekadar mengabulkan, tapi menyempurnakan. Di titik ini, seseorang biasanya mulai memandang hidup dengan sudut pandang baru. Masalah tidak lagi dianggap sebagai musuh, tapi sebagai pesan. Keterlambatan tidak lagi dianggap kegagalan, tapi perlindungan. Penolakan tidak lagi melukai sedalam dulu, karena ada keyakinan bahwa Allah sedang menjaga dari sesuatu yang tidak baik. Inilah perubahan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa didapat dari motivasi singkat. Ini lahir dari konsistensi bangun malam, dari doa-doa yang diucapkan dalam kondisi paling jujur, dari air mata yang jatuh tanpa perlu disaksikan siapapun. Tahajud di bulan Rajab telah membentuk hatimu menjadi lebih kuat, bukan dengan menghilangkan masalah, tapi dengan memperkuat sandaran. Kamu tidak lagi bergantung pada kepastian dunia. Kamu belajar berjalan, meski belum melihat hasilnya. Dan disinilah letak keajaibannya. Saat kamu tidak lagi terlalu sibuk menunggu hasil, hasil justru datang. Saat kamu tidak lagi mengejar perubahan, perubahan itu menemukanmu. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana, padahal ketenangan itu sering datang di sepertiga malam. Saat seorang hamba memilih bangun
dan berkata dalam diam, "Aku kembali kepadamu ya Allah." Jika kamu merasa hidupmu hari ini belum sepenuhnya seperti yang diharapkan, tapi hatimu lebih kuat dari sebelumnya, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa tahajudmu telah mengubah fondasi hidupmu. Fondasi yang dulu rapuh, kini lebih kokoh. Fondasi yang dulu bergantung pada manusia, kini bertumpu pada Allah. Dan fondasi inilah yang akan membuatmu tetap berdiri. Apapun yang terjadi ke depan, Rajab akan berlalu, bulan akan berganti. Tapi jejak tahajud yang kamu tanam di bulan ini tidak akan hilang, ia akan mengikuti langkahmu. Masuk ke Ramadan, masuk ke keputusan-keputusan besar dalam hidupmu. Masuk ke masa depan yang sedang disiapkan. Jika sejak awal hingga akhir perjalanan ini, hatimu merasa terhubung Mira Sasiala, sedang diajak bicara, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu aliran energi positif, sebuah penanda bahwa ada niat baik yang tidak ingin kamu lepaskan. Terima kasih sudah membersamai ilmu langit dari awal hingga akhir. Semoga setiap langkah kecilmu menuju sepertiga malam selalu menjadi cahaya yang menuntun